Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan fun reading untuk pilih kartu dengan pertanyaan, apakah ada hal yang kamu sesali atau yang akan kamu sesali di masa depan jika kamu tetap menjalani hidup seperti sekarang? Kira-kira kalau kamu masih mempertahankan pola hidup atau gaya hidup yang sekarang atau dari pemikiran sekarang, kedepannya apa sih yang kira-kira kamu sesali? Dari fun reading ini semoga nanti bisa menjadi untuk bahan introspeksi diri kita masing-masing ya, termasuk sayanya juga. Oke, di sini saya memberikan ada 3 pilihan kartu, kamu bisa pilih yang mana. Di sini ada kartu pertama yang berwarna ungu ini, dan kartu kedua dan kartu ketiga. Oke, kita langsung cek aja ya, kira-kira apa sih yang kemungkinan akan kita sesali di masa depan kalau kita tetap stay kebiasaan yang sekarang. Sebelum saya bacakan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nanti ketika saya ada update video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube ya. Oke, yuk langsung kita cek dari file pertama dulu ya. Halo semuanya. Oke, sekarang ini saya akan membahas untuk kalian yang memilih pilihan pertama ya, pilihan yang ke-1, file kartu 1 tadi. Ini saya sudah buka, ada 3 kartu dan untuk konfirmasinya, dan di sini juga ada kartu sarannya. Kira-kira apa sih yang akan kita sesali kalau kita masih tetap stay kebiasaan sekarang? Di sini kartu yang pertama keluar adalah King of Pentacles. Sudah pasti di sini lebih ke arah keuangan. Lebih ke arah ada keuangan seret atau usaha kayak ada aja kendala kayak susah menabung atau kebiasaan dimana berhutang. Jadi kayak sebuah siklus yang tidak pernah selesai, selalu berulang terjadi dan terjadi kembali. Padahal kamu bisa keluar dari situasi tersebut atau kebiasaan tersebut, karena di sini jika kamu tidak merubahnya, di sini aspek yang akan mempengaruhi ini banyak banget nanti. Bisa ke aspek pekerjaan, ke pasangan kamu, keluarga. Jadi kayak masalah satu jadi merembet ke banyak hal. Tapi semuanya di sini energi yang paling kuat itu adalah di keuangan. Karena di sini malah jadi mempengaruhi banyak hal ke arah situ yang kamu sesali. Baik ke relationship kamu, hubungan kamu, terus dari pola pikir kamu, atau kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan apa. Contohnya misalnya membeli makanan yang enak-enak terus kayak gitu. Atau berpikir bahwa aku ini paling benar, ini udah paling benar tanpa mendengarkan. Walaupun kita ngomong kita open minded, tapi ternyata tidak. Jadi perlu kayak menenangkan diri dulu di sini. Dan di sini arahnya munculnya dari pikiran. Karena saya fokusnya di sini ada di kucingnya tumbuh ke kayak tumbuhan. Sesuatu pemikiran, apa yang kita rasakan. Terkadang apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu belum tentu benar, tapi terkadang juga apa yang dikatakan orang lain juga sama halnya. Jadi gimana? Jawabannya adalah sekarang kita memberikan waktu untuk diri kita dulu. Kamu pertanyakanlah di dalam diri kamu, kalau misalnya aku mempertahankan sikap ini, nanti ke depannya gimana imbasnya, efeknya gimana? Kalau kamu nggak yakin, kamu bisa konsultasi sama orang yang benar-benar bisa memberi kamu saran yang tepat. Bertanyalah pada orang yang memang benar-benar bisa memberikan kamu solusi yang tepat. Cuman di sini arahnya adalah karena ada kartu The Devil. Kalau misalnya kamu mengalami ingin merubah sikap atau kebiasaan kamu, di sini imbasnya di kamu rasanya di awal-awal ini nggak nyaman, nggak enak, karena sudah terbiasa dengan kebiasaan sebelumnya atau pola pikiran sebelumnya, emosi yang sebelumnya. Cuman efeknya jika kamu mau merubahnya,
ini imbasnya keuangan kamu juga menjadi lebih baik. Bahkan di sini lebih ke arah kamu jadi nanti kayak apa ya, bisa dibilang pelan-pelan perekonomian kamu membaik, hubungan kamu dengan orang lain juga menjadi lebih baik. Cuman efek di kitanya jadi kayak agak gimana ya, agak membuat kita agak sedikit memberontak, tetapi hasilnya yang bagus. Dan di sini lebih ke arah nyaman, di zona nyaman. Di sini Eight of Swords di sini sama di sini saya melihat kamu ada satu kebiasaan di mana jadi ada enggan untuk merubah atau enggan untuk menyelesaikan suatu hal atau mendiamkan. Di sini problemnya kebiasaannya nanti ke depannya nggak baik, rentetannya ke banyak hal. Jadi lebih kayak di sini kartunya adalah lebih ada kartu grooming, lebih ke arah cobalah untuk apa ya namanya, lebih inisiatif untuk memperhatikan dan merawat diri dulu lah, kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sehari-hari dulu. Lakukan hal-hal seperti itu jika kamu ingin merubah, biar nanti kedepannya kamu juga nggak menyesal akan hal ini. Ini jawabannya. Dan jawaban lainnya adalah sarannya di sini ada juga vegetarian. Vegetarian di sini adalah lebih terkadang pola makan yang baik atau menjaga lingkungan kita agak, jadi gini, satu-satu dulu ya. Untuk pola makan yang baik, kalau misalnya kita ya makan yang sehat, tanpa kita sadari itu juga akan memberikan dampak positif kepada tubuh kita tanpa kita sadari, baik dari pola pikir kita, baik dari emosi kita, jadi lebih terkontrol dan kita jadi lebih mudah memahami apa yang terjadi di dalam diri kita, baik itu pikiran atau emosi di situ. Dan di sini apa yang kita makan ya itu diri kita, apa yang kita lihat ya itu diri kita, apa yang kita lihat dari orang lain ya tanpa kita sadari itu sebenarnya cerminan dari dalam diri kita. Di situ ini arahnya. Dan lebih ke arah saya juga fokus di tanamannya. Vegetarian di sini adalah anggap diri kamu ini adalah sebuah bibit dan butuh diberikan nutrisi, apapun itu yang baik atau positif untuk diri kamu ya. Jadi kayak misalnya kamu ingin belajar suatu hal, selama itu pelajaran atau sesuatu yang positif dan ingin kamu pelajari, jalani di sini. Jadi nanti kamu juga tahu kesukaan kamu di mana, kebiasaan kamu di mana, dan yang kamu ingin mengembangkannya di mana. Jadi biar kamu nanti juga tidak terlalu lama nyaman di zona nyaman kamu. Kalau kamu pengen berkembang ya perlu ada namanya action. Vegetarian di situ artinya di sini ya. Dan di sini juga ada travel. Barusan kan saya bilang keluar dari zona nyaman. Dan di sini memang perlu take action. Travel di sini bukan berarti apa ya namanya? Bukan berarti kamu perlu harus jalan-jalan. Enggak. Travel di sini lebih ke arah, saya melihatnya ke arah kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu misalnya masih bingung, aku harus mulai dari mana kak? Saya tahu saya ada kendala ini itulah, apapun itu alasannya, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Jika kamu bingung mulai dari mana, hal yang paling gampang adalah bersihin kamar kamu dulu sendiri atau di rumah kamu, tempat tinggal kamu sendiri. Coba dulu. Kok gitu sih kak? Nah, dengan kamu mencoba membersihkan lingkungan kamu dulu, kamar kamu dulu, rumah kamu dulu, atau memperhatikan merawat diri kamu sendiri dulu, ini intinya lingkup diri kamu dulu ya, itu secara perlahan-lahan nanti akan membantu stimulus pikiran kamu. Dari pikiran yang tadinya tidak terbiasa untuk mencari sebuah solusi atau ide harus mau lakukan apa, nanti jadi kebiasaan, dan dari situ akan memicu untuk men-trigger, memicu dimana biar kamu jadi kayak mulai muncul, oh aku pengen ngelakuin ini nih, ngelakuin itu kuncinya di situ. Jadi ini sebenarnya kayak buat men-trigger sih, biar kamu juga
membiasakan diri dari hal-hal yang biasanya kamu nggak pernah lakukan. Dengan perlahan-lahan, satu persatu, langkah per langkah, nanti kamu akan melihat secara garis besar ide yang kamu dapatkan ketika kamu melakukannya pelan-pelan. Apapun itu, mau nyuci piring nggak masalah, karena kadang mencuci piring pun atau mencuci baju itu juga menghilangkan rasa stres atau jenuh di pikiran kita loh. Tahu-tahu nanti kayak ide muncul sendiri, twing, kayak gitu. Grooming, intinya diri sendiri dulu, perubahan ya. Lalu berikutnya sarannya untuk kartu pertama, how can this be wonderful? Tenang aja, kamu ini saya fokusnya di sini ya. Kalau memang kamu ingin tidak ingin hal-hal yang tidak ingin kamu terjadi, hal-hal yang tidak ingin terjadi, kamu perlu step by step di sini, langkah per langkah perkembangannya. Nanti kamu dari hasil usaha kamu, hasil kegigihan kamu, bukan kerja keras ya, maksudnya kerja juga dengan cermat, terus itu nanti hasilnya akan kelihatan. Setidaknya di sini untuk keluar dari zona nyaman dulu fokusnya sekarang ya. Dan yang kedua, di sini every cycle is higher opportunity. Nah, tadi kan saya bilang step by step, ya kan? Di sini nanti usaha kamu mulai kelihatan. Nah, setiap usaha kamu jadi gini, setiap langkah yang kamu ambil step by step itu nanti ada pengalamannya yang berbeda. Jadi kayak naik kelas, beda lagi ujiannya, naik kelas, beda lagi ujiannya. Jadi kayak naik level satu persatu kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Dan ini memang kamu kayak lagi di kondisi yang stagnan sekarang, dan semesta atau Tuhan juga menginginkan kamu untuk ayo gerak, jangan stagnan, naik kelas yuk, kayak gitu ya. Dan di sini juga ada kartu support. Kamu tidak perlu khawatir, kamu itu tidak sendiri sebetulnya ya, karena di sini tanpa kamu sadari banyak loh yang mau membantu kamu. Entah kamunya sadar atau enggak, banyak sebetulnya yang mau membantu di sini. Tinggal kamu berdoa aja. Nanti Allah atau semesta nanti akan memberikan caranya, dengan caranya tuh nanti akan mengirimkan bantuan untuk kamu. Seunik apapun itu caranya ya. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Keajaiban atau bantuan akan datang. Kalau kamu ngerasa kayak nggak ada yang bantuin aku untuk keluar dari situasi ini, nggak perlu khawatir. Tinggal doa dulu dan tunggu waktunya. Kalau sudah waktunya datang, nanti tahu-tahu ada aja pokoknya bantuan yang nge-support kamu, ngebantuin kamu. Dan di sini juga ada wellness. Lebih kayak tanpa kamu sadari, dari hal-hal yang tidak kamu, misalnya kamu ngerasa kurang ini itu, banyak sekali hal kecil yang bisa kamu syukuri dulu. Terkadang kita tidak menyadarinya kalau kita belum kehilangan suatu hal. Dan kalau kita udah kehilangan suatu hal, kita baru menyesali. Jangan sampai seperti itu. Jadi mulai detik ini, cobalah pelan-pelan mulai kayak sadari dan syukuri apa yang sudah kita miliki ini saat ini. Nikmati dan jalani dengan penuh rasa syukur. Itu di sini pesannya ya. Oke, dari saya itu aja untuk yang kartu pilihan pertama. Sekarang kita langsung pindah aja yuk, langsung ke kartu kedua. Halo, oke, sekarang kita akan bahas untuk kalian yang memilih kartu kedua ya. Kira-kira apa sih yang akan kalian bisa saja kamu sesali nanti ke depannya kalau kamu tidak merubah dari pola hidup yang sekarang, atau tetap menjalani yang sekarang, hidup yang seperti sekarang. Nah, oke, di sini tadi saya juga sudah buka ada 3 kartu, di mana di sini yang akan kamu sesali ini ada kemungkinan ya, semoga tidak terjadi ya. Ini lebih ke arah ke pekerjaan. Selain pekerjaan, lebih ke arah ke hubungan terhadap orang yang kamu cintai, atau keluarga kamu sendiri, atau pacar, atau dengan teman. Pokoknya orang-orang yang akrab dengan kamu. Kalau kamu tidak merubahnya dari sekarang, entah itu pola kebiasaan, dari cara kita
berbicara atau dari cara kita bersikap atau berpikir, ini bisa imbas ke sana. Kalau kamu tidak introspeksi diri, lebih ke arah situ. Atau di sini kayak pekerjaan kamu tuh kayak ada aja yang nggak beres, atau ngerasa kayak kurang dan kurang, sehingga kamu sendiri juga kayak bingung, kenapa ya kok hidup gue tuh kayak kurang terus, padahal berkecukupan. Jadi kayak ada aja yang kayak kurang, padahal kamu rezeki ada, semua pekerjaan lancar, tapi kayak ada aja yang nggak beres, ada aja yang kerikil-kerikilnya. Tapi di sini lebih ke arah relationship dan pekerjaan di sini, bukan di keuangan ya. Keuangan justru lancar, tapi di pekerjaannya ada yang nggak beres di sini. Kalau kamu masih pertahankan hingga sekarang, dan di sini lebih ke arah kayak ada yang membuat kamu nggak seimbang. Selain itu membuat kamu jadi goyah, jadi kayak dikit-dikit anxiety atau gelisah. Dan di sini lebih kayak banyak sekali yang membayang-bayangi pikiran kamu tidak tenang, atau kamu juga jadi kayak dibilang menedam juga enggak, tapi kayak kepikiran terus, overthinking ya, lebih tepatnya bahasanya overthinking di sini. Dan kesannya kamu juga jadi lebih cenderung pendiam kalau kamu terus kan seperti itu. Dan di sini lebih ke arah kamu jadi kayak sebenarnya kamu di sini enggak halusinasi atau gimana, enggak. Kartu dreaming di sini itu lebih ke arah overthinking. Soalnya ini ada dua-duanya tuh lebih ke arah overthinking, dan ujung-ujungnya ini berimbas ke beberapa aspek di dalam kehidupan kamu, dimana aspek yang mempengaruhi itu justru ke pekerjaan dan ke hubungan kamu sama orang lain. Tapi di sini pekerjaan sama orang lain ujung-ujungnya sih, tema secara garis besarnya di sini kalau saya baca semuanya adalah mengenai hubungan kamu dengan orang lain. Itu yang jadi kena imbasnya kalau kamu tidak ubah dari sekarang kebiasaan buruk tersebut. Bisa jadi kamu di sini sebenarnya lebih ke arah overthinking sih, lebih kayak pikiran kamu berisik, padahal dalam artian belum tentu orang lain melakukan hal tersebut atau merasakan hal tersebut yang kamu pikirkan, belum tentu. Jadi lebih ke arah di sini, di situ sih. Kalau kebiasaannya tuh di sini yang lebih kuat itu lebih ke arah rasa kekhawatiran, anxiety, kecemasan, dan overthinking. Di situ yang paling kuat ya. Dan di sini sarannya adalah di sini untuk kalian disarankan untuk activate ally. Kamu nggak perlu banyak teman. Dengan bertambahnya umur, cukup kamu saring lagi lingkungan kamu, mana yang toksik, mana yang enggak, atau yang mana yang justru bisa membantu kamu lebih produktif. Kalau misalnya kamu tidak bisa keluar dari lingkungan yang toksik atau tempat pekerjaan yang toksik, di sini kamu perlu cari satu orang, satu teman, atau siapapun itu satu orang ini untuk membantu kamu untuk mendengar segala macam curhatan kamu, keluh kesah kamu. Tetapi setidaknya orang tersebut bukannya lebih ke arah memperparah emosi kamu atau pikiran kamu, enggak. Itu namanya bukan teman yang bisa membantu kamu. Justru lebih ke arah kamu bisa menjadi lebih tenang atau memberikan solusi kepada kamu untuk lebih berkembang, lebih improve. Jadi kayak nggak perlu banyak teman-teman deh, satu atau dua aja yang bisa dengerin dan ngasih saran. Dengerin aja itu juga udah alhamdulillah. Jadi ini bisa mengurangi rasa stres kamu, rasa khawatir kamu, dan bisa mengurangi rasa overthinking juga di sini. Soalnya dengan overthinking dan pokoknya yang satu lagi itu, kalau misalnya nggak stabil, kamu malah jadinya bisa uring-uringan atau emosi. Problemnya di situ ya. Kalau kamu bingung harus ke siapa lagi, kamu bisa juga konsultasi ke tarot reader, atau mau ke saya juga nggak masalah gitu, ya. Itu saran yang pertama. Lalu
Lalu saran kedua di sini juga ada deliver your greatest gift to the world. Di sini kalau kamu bingung, lagi emosi atau apa, kamu coba cari salah satu kegiatan, bukan hal yang negatif ya kegiatannya, tapi lebih ke arah kegiatan yang positif, dimana kegiatan ini bisa membuat kamu untuk meluapkan semua emosi atau pikiran unek-unek di kepala kamu tuh. Jadi kalau udah ngerjain langsung plong gitu. Contohnya apa kak, mbak? Contohnya seperti menulis di buku, atau melukis, atau olahraga, atau ngebantu orang kayak apapun lah itu kegiatan selama positif dan bisa membuat kamu menjadi lebih aktif atau lebih semangat dan jadi lebih baik daripada sebelumnya, dan nggak stres lagi, nggak tertekan lagi, tidak khawatir lagi atau tidak overthinking lagi. Seperti itu. Cari kegiatan. Contohnya kalau saya nih lagi stres, saya gambar atau enggak melakukan hal-hal yang saya suka, contohnya seperti masak. Kayak gitu. Itu contohnya ya. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kamu, express your individuality. Ini sama sepertinya. Artinya seperti ini, kartu yang ini. Sama persis artinya, nggak jauh beda. Jadi kayak tunjukkan bakat apa yang kamu miliki, kayak dengan cara pengalihan seperti itu. Tapi di sini ada pesan yang lain juga, lebih ke arah kalau kamu tidak percaya diri atau overthinking atau khawatir, taruh dulu kekhawatiran itu dan stres itu, taruh dulu. Belajar nekat, belajar tegas, belajar berani. Memang kalau pertama kali itu rasanya, jujur saya pernah ngerasain ya, itu pasti gemeter, deg-degan, gugup banget pertama pasti. Cuman di sini lebih ke arah dengan kamu mencoba untuk keluar dari comfort zone atau zona nyaman atau dari rasa ketakutan tersebut, cukup sekali atau 2 kali jalanin dulu, nanti pelan-pelan kamu akan menimbulkan rasa percaya diri. Jadi kayak biar ini kembangkan rasa percaya diri kamu, lebih ke arah situ. Kalau misalnya kamu takut atau kamu mikir nih orangnya ntar mikir kayak gini, stop, belum tentu orangnya mikir gitu. Yang lebih baik katakan dulu, kuncinya di situ, di sini. Lebih baik katakan dulu atau lebih baik ucapkan dulu. Walaupun kamu juga perlu melihat mana yang perlu dibicarakan dan mana tidak, karena pendengar itu tidak dapat menyaring apa yang dia dengar dari si pembicara, tapi si pembicara bisa menyaring apa yang perlu kita ucapkan dan tidak. Kayak gitu. Yang penting kamu berani ngomong dulu. Kuncinya sekarang di situ. Kuncinya di situ. Berani ngomong dulu. Berani mengemukakan diri sendiri dulu. Lawan rasa overthinking atau kekhawatiran tersebut dulu. Kuncinya di situ ini. Ya. Express your individuality. Lalu di sini juga ada holiday. Sesuai dengan judulnya, pesan yang saya dapat. Tapi hampir mirip ini, cuman agak beda dikit. Jadi gini, lakukan apa yang kamu suka. Lakukan untuk melepas rasa stres, melepas rasa pusing, rasa khawatir berlebihan. Jalan-jalan. Saya tahu memang lagi COVID kayak gini, makanya kalau kamu mau jalan-jalan perlu kamu perhatikan juga ya prosedur keamanannya juga. Ya, prosedur keamanan kesehatannya. Jadi kayak kalau kamu mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan, tapi ya yang tetap lihat standar keamanan juga ya. Sorry 2 kali ngomong. Jadi lebih ke arah di sini tuh jalanin yang kamu mau, yang benar-benar membuat kamu bahagia. Kalau misalnya ke mall termasuk nggak kak? Tergantung orangnya sih ya, tergantung orangnya. Soalnya ada orang yang jalan-jalan ke mall udah langsung bisa refreshing, ada yang perlu jalan-jalan ke gunung atau ke taman kayak gitu. Kalau saya sih biasanya demennya ke taman, cari yang banyak pohon.
banyak bunga, atau saya bisa nyeker kaki, karena dengan kayak begitu saya bisa sambil grounding. Kalau saya grounding itu bisa lebih cepat untuk pertukaran energinya biar nggak stagnan kayak gitu ya. Terus di sini kartu sarannya adalah perhatikan mana kebutuhan kamu dan kewajiban kamu ya. Di sini kan kamu banyak banget pikiran yang ada aja yang ya kayak gitu. Sarannya adalah di sini adalah perhatikan lagi keinginan kamu dan kebutuhan kamu tuh yang mana. Kalau yang kewajiban ya udah itu perlu dipenuhi dulu, tapi kalau keinginan bisa nggak kira-kira nanti ditunda dulu, nanti nego lah terhadap diri kamu. Lebih kayak bisa nggak kamu nego terhadap diri kamu dulu. Terkadang kita juga memang harus maju, harus berkembang sesuai dengan situasi juga, jadi lebih fleksibel, tidak terlalu kaku ya. Dan yang ketiga appreciation. Mungkin selama ini kamu kayak dengan overthinking, dengan rasa khawatir ini itu tanpa kita sadari, kita jadi kurang appreciate atau kurang menyadari untuk mensyukuri dan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Jadi appreciate, syukuri apa yang kita sudah miliki dan lakukan untuk diri kita sendiri, sehingga sekarang bisa menjadi sehat, bisa mendengarkan video ini, terus bisa beraktivitas dengan orang lain. Kita harus mensyukuri hal itu dulu. Dan di sini kalau misalnya kayak menghargai dengan diri sendiri, kamu sendiri dulu, nanti tanpa kamu sadari orang lain juga akan menghargai diri kamu tanpa kamu sadarin, percaya omongan saya. Atau belajar juga di sini untuk menghargai orang lain. Mungkin selama ini kamu kayak diremehkan atau kayak kurang dihargai orang lain. Sekarang kita tanya dulu terhadap diri kita sendiri. Kamu sudah menghargai diri kamu sendiri dulu belum? Berhak nggak kamu berkata orang lain tuh tidak menghargai saya ketika kamu belum menghargai diri kamu sendiri? Menurut kamu gimana? Makanya kuncinya sekarang adalah balik ke diri sendiri dulu. Nanti tanpa kamu sadari, lihat deh orang-orang tahu-tahu kayak banyak banget yang berterima kasih, seneng, atau suka bergaul dengan kamu, bercengkrama dengan kamu, seru dengan kamu ngobrolnya kayak gitu ya. Itu aja sih dari saya untuk file yang kedua. Mohon maaf panjang readingnya ya. Oke, yuk langsung aja yuk ke file ke halo semuanya. Oke, sekarang untuk yang bagi kalian yang memilih file nomor 3 ya. Untuk yang file nomor 3 ini kira-kira apa sih yang kemungkinan kamu sesali kalau kamu tidak merubahnya dari sekarang, atau tetap menjalaninya hidup yang sekarang ini? Apa kira-kira yang akan kamu sesali? Jadi ini yang perlu kita jadikan untuk bahan introspeksi diri juga ya. Salah benarnya saya juga mohon maaf, oke? Lalu di sini kita langsung aja untuk yang file ketiga. Kalau saya lihat di sini, kamu perlu berhati-hati terhadap apa yang kamu inginkan dan harapkan. Terkadang tubuh kamu teriaknya berbeda. Jadi kayak contohnya, kamu ingin beli A, tapi kamu juga nggak terlalu butuh A. Kamu pingin B, tapi problemnya tubuh kamu udah memiliki yang kayak udah sehat, udah baik. Jadi kayak jangan sampai terbuang sia-sia ketika kamu menginginkan sesuatu atau tidak digunakan atau jadi sia-sia. Jangan sampai menjadi seperti itu. Atau di sini ada juga pesannya lebih ke arah apa yang kamu katakan kepada orang lain, tapi orang lain menangkapnya berbeda. Komunikasi di sini lebih ke arahnya. Dan di sini lebih kayak komunikasi kayak sering miskomunikasi sama orang lain, sehingga kamu kayak di sini sebenarnya gini, kamu apa yang kamu katakan kamu luapin semua dari lubuk hati kamu, sehingga di sini saya jadi kayak melihat kayak nggak ada batasan apa yang kamu ucapkan kepada orang lain. Jadi lebih kayak di sini lebih ke arah untuk yang file ketiga itu lebih ke arah
ke komunikasi kamu ke orang lain. Komunikasi ya yang perlu diperbaiki. Lebih ke arah di sini hati-hati. Kadang ucapan itu memang benar, orang itu perlu tahu, tapi problemnya kamu juga harus sesuaikan dengan situasi dan waktunya. Ini di sini seperti itu. Jadi kayak kamu pantau dulu, lihat dulu. Sebenarnya kamu juga udah memantau, tapi terkadang waktunya tidak tepat. Seperti kayak orangnya lagi kerja atau sedang melakukan hal yang lain, atau justru di sini juga ada pesan yang lain adalah seharusnya kamu ngomong, tapi kamu nggak ngomong, diem. Jadi di sini arahnya ke arah jadi miskomunikasi. Maksudnya terkadang orang menganggap diam itu iya, ngomong itu iya, tapi ada juga orang yang ngomong diam itu enggak berarti jawabannya. Tapi ada yang bilang ngomong itu berarti dia nggak setuju atau keras kepala. Lah, terus yang benar gimana dong Kak? Pasti ya di kita kan namanya orang hidup ada kekhawatiran di situ juga kan. Yang benar atau sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar gimana ini tuh nggak. Yang penting kita lihat dulu lagi situasinya dia sedang di apa. Tapi jangan terlalu entar deh, lagi panas hubungannya ini itu. Tapi kamu juga lihat dulu situasinya. Kalau kamu nggak tahu informasi ini, ntar efeknya ke depannya kayak gimana. Jadi banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan ulang. Entar-so-nya juga jangan sampai menunda, di mana mempengaruhi banyak orang yang lain ya. Di situ sih artinya ini. Dan di sini jadi ada beberapa, tapi lebih intinya di sini lebih ke arah komunikasi kamu ke orang lain, bukan orang lain ke kamu ya. Kayak gitu. Terus sarannya dari semesta apa untuk kalian? Di sini lebih ke arah ada coming soon, welcome to the next ascending age. Lebih ke arah gini. Kadang kan kita kalau komunikasi lebih ke arah, wah ini orang nggak paham, gua ajak ngomong kayak begini, jangan menyerah. Kalau misalnya orang itu nggak paham, jangan menyerah. Jadi gini, kamu pahami dulu dia bertanya apa, yang menyampaikan apa. Oh dia butuhnya ini. Kalau dia tanyanya itu, ya udah kasih taunya itu. Jangan kalau misalnya dia perlu taunya A, selain kamu kasih tahu A, kamu juga ngasih tahu B sampai Z, malah A sampai Z. Kan berarti yang dari B sampai Z itu nggak perlu. Jadi lebih ke arah kayak improve di sini. Kalau orang itu nggak paham, coba pakai kalimat yang ganti lagi kalimatnya dengan lebih baik sampai orang itu paham, mengerti, atau dengan cara yang apapun itu kamu. Jadi yang penting kamu di sini lebih kayak coba untuk belajar inovasi lagi cara komunikasi kamu. Salah nggak masalah, daripada nanti kamu miskomunikasi terus-terusan malah justru tambah memperkeruh. Yang penting kamu ngomong sama orangnya. Kalau misalnya dia nggak paham, kamu jelasin lagi, nanti dia juga tahu kamu juga mencoba untuk menyampaikan dengan cara kamu juga, kayak gitu. Kalau misalnya orang yang nggak paham, ya jangan kamu diemin juga terus, tergantung situasi, lihat lagi ya. Terus di sini bloom where your plan. Jadi gini, apa yang kamu katakan ya sebetulnya itulah diri kamu juga. Jadi kalau misalnya kalau kamu tetap mau mencoba improve dari cara kita ngomong, komunikasi, berarti kan itu menandakan bahwa kita juga belajar untuk menjadi berkembang lebih baik gimana ini, kayak gitu. Karena orang juga lebih akan mengenal kita dari cara kita menyampaikan suatu hal dan berbicara juga, arahnya ke situ. Dari situ dengan kamu memperbaiki komunikasi, terus memperbaiki, nanti kamu juga akan melihat hasilnya. Orang lama-lama juga akan jadi lebih mudah memahami kamu, tidak miskomunikasi lagi kepada kamu, dan kamu juga jadi lebih paham kamu harus menyampaikannya gimana. Dan ini tidak bisa kamu pelajari dalam waktu sebulan 2 bulan. Perlu pembelajaran praktek. Kalau kamu tipikal orang introvert, tidak masalah.
cari satu teman yang bisa kamu ajak ngobrol biar kamu bisa berkembang. Saya sendiri membuat channel YouTube ini salah satunya adalah untuk memperbaiki cara saya berkomunikasi juga. Untuk memperbaiki. Jadi apabila ada yang komentar, "Mbak, suaranya gini gitu," itu saya perhatikan dan saya improve lagi untuk di video selanjutnya. Sampai saya juga lagi akan berencana untuk mengikuti sanggar untuk memperbaiki cara saya berbicara dan intonasi saya berbicara. Seperti itu. Dan pola-pola ucapan yang perlu saya sampaikan dan tidak. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Ini saya benar-benar merasakannya juga untuk yang pilihan ketiga. Cuman nanti kalian akan mendapatkan benang merahnya. Kalau udah dapat benang merahnya itu udah enak. Tinggal di improve, kembangkan. Yang penting ada satu teman minimal yang mau membantu kita belajar praktek. Soalnya kalau komunikasi nggak ada praktek, ya gimana mau berkembang? Tetap kita harus ada prakteknya, ya. Kalian nggak sendiri kok. Terus di sini ada goodbye to the old, hello to the new. Kamu nggak perlu khawatir untuk belajar berkembang, karena ketika kamu belajar berkembang, belajar apapun itu, setidaknya kalau misalnya pertama kamu mulai dari nol, terus berikutnya kamu udah jalan, udah sampai titik 1 nih, terus tapi di titik 1 kamu ngerasa kayak ada kesalahan, atau di titik kedua kamu ada kesalahan, setidaknya kamu nggak lagi mulai dari nol, tapi kamu udah mulai dari titik ke-1 atau titik kedua dan melanjutkan terus aja begitu, kayak kita sistem naik kelas, ya. Terus saran dari semesta adalah di sini let go, lebih ke arah di sini juga pesannya adalah let go. Kamu kebiasaan lama ubah, atau keinginan kamu, misalnya orang harus ngikutin kamu, kamu pengennya orang itu kayak, jangan ikutin dong saran gue, dia nggak ngikutin saran gue, misalnya kamu kayak gitu. Coba kurangi attachment agar orang tuh ngikutin omongan kamu 100%, coba, atau sepenuhnya. Jadi kayak ya udah biarin orang itu mau dengerin apa enggak, yang penting kita kan sudah sampaikan. Kalau misalnya dia nggak dengerin, semoga nanti suatu saat pesan kita bisa mereka jadikan pelajaran untuk bahan introspeksi mereka juga, kayak gitu contohnya, ya. Ini let go di situ. Terus kartu sarannya yang berikutnya di sini adalah humility. I take deep, release all what desire to be right. Jadi ini di sini juga ada lebih ke arah gini. Keinginan apapun yang aku katakan, apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan itu benar, belum tentu juga. Jadi di sini lebih ke arah gini. Ini lebih ke arah gini. Jangan terlalu keras kepala atau egois. Terkadang kita nggak tahu, ketika kita kekeh akan suatu hal, malah jadi kayak pertengkaran komunikasi antara kamu dengan teman kamu. Jadi jangan memaksakan kehendak juga. Di sini lebih ke arah kayak chill man, tenang aja. Mau dia dengerin apa enggak ya udah, biarin, bawa santai kayak gitu. Lebih ke arah situ humility di sini. Dan di sini teamwork, ya. Lebih ke arah kekerja sama, biar kamu juga enggak salah paham sama orang lain. Ya, memang komunikasi itu memang sangat penting. Tapi di sini juga lebih ke arah kekompakan kamu sama teman-teman kamu atau tim kerja kamu. Jadi kayak kalau kamu mau ngomong ya katakan, jangan didiamkan kayak gitu, ya. Tetap kamu harus lihat, jangan ditahan-tahan. Kerjasama di sini, oke? Itu aja sih dari saya. Jangan membatasi diri juga ya untuk pilihan kartu ketiga. Sorry kalau misalnya panjang banget, di sini juga keluar kartunya juga banyak.
Dan saya berharap semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian. Apabila ada salah juga saya juga mohon maaf, atau ada kurang saya juga mohon maaf. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you, bye bye.